Sekali lagi perkenalkan, nama saya Patricia, teman-teman bisa panggil saya Patris. Tadi seperti yang udah dibacakan sama Kak Rohana ya, jadi saya sudah belajar ya sedikit banyak tentang desain grafis dari 4 tahun lalu. Kalau softwarenya saya udah belajar dari SMP, itu awalnya belajar otodidak ya, sharing sedikit ya. Tapi terus syukurnya saya dapat kesempatan buat belajar visual design di Handong Global University di Korea. Dan pada pagi hari ini saya akan sharing tentang desain poster secara mudahnya gitu. Nah, memang nanti saya akan praktekkan bagaimana caranya membuat desain poster yang baik, tapi sebelum kita praktek, saya akan jelaskan dulu nih, karena kita harus tahu desain poster yang baik itu seperti apa sih. Karena kenyataannya fenomena yang ada saat ini itu banyak desainer ya, atau banyak orang yang pegang sosmed, tapi kurang begitu paham sebenarnya desain poster itu apa gitu. Cuman bisa editnya aja. Nah, saya tidak ingin kakak-kakak semua jadi amatir ya. Jadi kita belajar dulu dasarnya dulu gitu sebelum nanti kita praktek. Nah, proses pembelajaran di pagi hari ini kita akan mengenal dulu tentang desain poster, kemudian nanti kita akan observasi, kita akan amati ya. Lalu setelah mengamati, setelah mengobservasi sebagai audiens, nanti saya akan tunjukkan studi kasus. Jadi saya sudah siapkan contoh poster yang pernah dipublish oleh pihak Bea Cukai di internet, dan saya akan coba buat ulang gitu. Dan terakhir ada sesi tanya jawab. Jadi sekarang kakak-kakak sekalian boleh take notes ya, ambil kertas kecil untuk tulis nanti pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan di akhir sesi. Kemudian juga kalau misalnya ada poin-poin penting yang saya sampaikan tapi mungkin tidak tertulis di PPT, boleh dicatat juga ya. Oke, desain poster itu apa sih? Jadi sebenarnya desain poster itu sebuah alat untuk mengkomunikasikan pesan yang mau kita sampaikan ke masyarakat gitu. Nah, di dalam poster ini harus ada kunci penting ya, kata-kata informasi yang paling penting yang harus disampaikan dengan informatif dan menarik tentunya. Karena kalau orang nggak tertarik duluan, ya udah nggak bakal tersampai gitu pesannya. Nah, di sini ada dua kata kunci yang mau saya tekankan dalam desain poster, yaitu hierarki visual dan readability. Readability ini adalah keterbacaan ya teman-teman. Jadi seberapa jelas orang bisa memahami isi pesan dari posternya gitu. Kemudian kalau hierarki visual ini adalah teknik ya atau trik yang bikin desain poster itu jadi kontras sehingga menarik. Jadi orang waktu lewat langsung lihat gitu dan tertarik untuk baca. Jadi ada dua hal ini yang paling penting dalam desain poster. Sebenarnya sih ada banyak ya kalau kita belajar di sekolah, kalau kita belajar di kampus, itu ada banyak sekali hal yang mempengaruhi, tapi saya simpulkan ada dua hal paling penting, yaitu hierarki visual dan readability. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih tentang hierarki visual. Sebenarnya hierarki visual itu apa sih maksudnya? Jadi hierarki visual inilah yang mempengaruhi mata audiens saat membaca. Jadi ada ordernya gitu, dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Jadi detailnya.
kayak kata-kata penjelas dari kata utamanya ya, highlight-nya ya. Gitu. Jadi ini to show order of importance, mana yang paling penting. Nah, sekarang coba saya mau minta kakak-kakak semua jadi audiens dan langsung lihat ya setelah slide ini langsung lihat mana yang pertama kali, elemen visual pertama kali yang langsung kelihatan. Setelah ini ya, slide yang pertama. Oke. Hierarki visual dalam bentuk skala. Kakak-kakak sekalian sebagai audiens, pasti waktu lihat slide ini, yang terbaca lebih dulu adalah tulisan yang paling besar. Ini coba saya tandai ya. Ini, kelihatan ya laser pointernya? Pasti tulisan ini dulu yang kelihatan, terbaca dulu, baru tulisan yang bawahnya. Kenapa? Karena ada kontras dalam bentuk skala. Kemudian nanti yang terakhir yang kelihatan pasti yang tulisan paling kecil ini. Jadi ini yang dimaksud hierarki visual dalam bentuk skala. Next, warna. Nah, ini meskipun sama tulis size-nya, ukuran tulisannya, tapi karena warnanya itu berbeda, yang ini warnanya lebih kontras dengan background-nya ya. Jadi ini ungu tua sama background putih, jadi kontras. Sedangkan ungu muda dengan background putih, warnanya tuh hampir mirip. Kalau teman-teman buka ini warna di Photoshop atau di Illustrator, itu pasti ungu muda ini posisinya paling dekat dengan putih. Jadi mereka nggak kontras. Nah, ini yang dimaksud dengan hierarki visual warna. Kemudian ada space atau ruang. Ini nanti kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Takutnya nggak terasa. Siap, Kak. Hierarki visual ruang ini maksudnya begini teman-teman. Kalau kita lihat di sini tulisan ini yang size-nya lebih kecil, ini posisinya ada di depan. Kemudian tulisan lalu ini, ya meskipun dia ukurannya besar, tapi dia ada di belakang. Jadi nggak terlalu kebaca. Yang lebih kebaca dulu pasti tulisan yang di depan. Gitu. Posisinya nggak selalu gini ya, nggak selalu persis depan belakang, bisa juga dia nggak geser ke samping gitu, bisa juga gitu. Tapi intinya hierarki visual space ini itu urut, jadi mana yang kelihatan paling depan, itu yang kelihatan lebih dulu gitu. Kemudian next, nah kalau depth ini atau kedalaman beda ya sama hierarki visual dalam ruang, itu beda. Bedanya gini teman-teman. Mungkin kalau kita lihat di sini kelihatannya tulisan ini kelihatannya ada di depan gitu. Karena yang ini blur atau kena efek blur ya. Jadi yang ini kelihatan di depan padahal bukan itu maksudnya. Jadi hierarki depth ini itu adalah tentang mana elemen desain yang kelihatan paling jelas. Paling jelas, bukan yang paling depan atau yang paling tebal, tapi yang paling jelas. Kalau ini tadi, ini saling tumpuk. Saling tumpuk, mana yang paling atas, mana yang paling depan. Tapi kalau ini, mana yang paling jelas. Gitu. Kemudian terakhir ada hierarki perspektif. Nah, kalau perspektif itu caranya gini, teman-teman. Desain elemen yang kita pakai itu disusun menurut kebiasaan baca orang di sekitar kita. Karena pesan yang mau kita sampaikan ini adalah ke masyarakat Indonesia,
Jadi kita harus tahu kebiasaan orang Indonesia kalau baca seperti gimana. Karena orang Indonesia biasanya baca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, gitu kan. Jadi yang kita lihat dulu ini pasti ini yang di atas di sebelah kiri. Meskipun warnanya sama dan size-nya sama ya. Oke, di next. Oke, sekarang readability atau keterbacaan. Nah, sebelum saya jelaskan tentang keterbacaan ini ya, faktor-faktornya apa aja, kita mau amati dulu nih. Kita observasi lagi ya. Oke, ini adalah contoh desain yang saya ambil dari internet. Jadi ini bukan mereka yang desain, saya cuma tiru tulisannya ya. Tulisan dan fontnya itu saya samakan seperti desainnya mereka. Gitu. Jadi ini Bea Cukai Semarang, mereka mempersembahkan Semarang kece. Terus judulnya semakin terang, kepabeanan dan cukai. Terus ada penjelasannya di bawah situ. Kalau kita lihat ini ya, bacanya kurang enak karena tulisannya itu terlalu dekoratif, ya kan? Terus yang paling bawah juga agak membingungkan. Ini kalau kita baca ya, Bea Cukai berbagi ilmu, pengguna jasa semakin tahu, terus kelas bimbingan kepabeanan dan cukai bagi pengguna jasa kantor. Nah, ini kurang pesannya kurang tersampaikan dengan baik gitu. Dari penulisannya aja udah kurang tepat ya. Ini semuanya huruf depan di caps lock pakai huruf besar, ya kan? Kemudian kita bandingkan. Nah ini coba kalau kita atur lagi fontnya dan alignment-nya atau susunannya ya. Kira-kira lebih enak yang mana nih bacanya? Pasti lebih enak yang di sebelah kanan karena tidak terlalu dekoratif. Orang nggak bingung gitu. Waktu lihat, oh oke, ini ada kelas mungkin ya atau ada acara namanya Semarang Kece nih. Yang paling mau ditekankan kan itu sebenarnya. Semarang Kece-nya ini programnya yang mau dipromosikan kan. Kemudian oke, siapa yang mengadakan? Oh, Bea Cukai Semarang. Kayak itu. Jadi readability ini sangat penting karena kalau enggak informatif, enggak mudah dibaca, orang udah males. Jadi kalau kita lihat tadi ya dari slide-slide sebelumnya, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, poster itu harus atraktif satu. Yang bikin atraktif itu apa? Hierarki visual. Kemudian harus informatif. Yang bikin informatif itu apa? Ya ini, font dan alignment. Font dan alignment, tulisan dan urutannya ya, alignment-nya. Gitu. Nah ini, font dan alignment. Nah untuk font sendiri tuh ada banyak faktor, ada banyak jenisnya ya. Ada banyak probability-nya. Jadi ada size, type, warna. Nah, ini kita akan bahas. Nah, untuk jenis font, kenapa sih kok kita harus tahu jenis font? Kenapa sih udah deh, Kak, kita langsung praktek aja. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih. Ada 3 jenis font. Yang pertama serif, sans serif, dan display. Kenapa kok harus tahu? Karena untuk bikin pesan yang mau kita sampaikan ini jelas, itu kita harus tahu font mana yang harus kita gunakan, gitu. Kalau salah jenis font,
kesannya yang ditimbulkan udah beda gitu. Mungkin kakak-kakak belum pernah lihat meme-nya ya. Jadi pernah ada orang yang bikin meme atau jokes gitu ya, humor, mau mengungkapkan rasa cinta lewat tulisan, tapi font-nya horor. Nah itu nggak sampai kan? Kesannya jadi beda udah. Jadi kenapa kok kita harus tahu font itu ini alasannya, itu alasannya. Yang pertama ada serif. Jadi kalau kita lihat font serif ini, dia ciri-cirinya punya bagian-bagian runcing di ujung-ujungnya. Ini, runcing-runcing ini. Ini runcing ini ya, kelihatan ya. Ini runcing, ini runcing, ini runcing di ujung-ujungnya. Jadi kalau kita lihat font yang runcing-runcing ujungnya seperti ini, itu serif berarti. Nah, serif ini biasanya biar kelihatan elegan ya, kelihatan lebih formal. Kayak contohnya font Times New Roman, itu font yang paling mainstream banget, umum banget. Itu font itu biasanya dipakai untuk laporan-laporan formal kan. Nah, seperti itu. Kemudian next. Oke, ini gambarnya nggak keganti ya. Ada sans serif. Kalau sans serif ini gambarnya nggak keganti ternyata. Sans serif ini, oke nanti saya tunjukkan di Illustrator ya, font sans serif. Jadi font sans serif itu bedanya dia nggak ada runcingnya, gitu. Mirip, cuman bedanya dia nggak ada runcingnya. Kalau font sans serif ini lebih casual biasanya. Kayak ini nih, ini font ini itu sans serif, nggak ada runcingnya. Nggak ada runcingnya kayak gini. Gitu, ini sans serif semua nih. Dari tadi font yang saya pakai juga sans serif. Gitu. Terus display. Nah, kalau display ini paling beda sendiri nih. Dia dekoratif. Bentuknya unik-unik. Kayak gini juga yang tadi. Bentar. Ini nih, ini. Ini itu display font. Ini display. Kalau yang ini sans serif, nggak ada runcing-runcingnya. Ini sans serif, ini sans serif, ini display. Ini display. Ini display. Nah, aturannya, rules-nya yang harus diikuti ya di setiap desain apapun itu, nggak cuma desain poster, desain Instagram, brosur, apalagi invitation, itu aturannya adalah hanya boleh menggunakan 3 font yang berbeda maksimal ya, maksimal itu 3, tapi 3 pun itu sebaiknya jarang-jarang ya, lebih baik itu 2, idealnya itu 2 gitu, idealnya 2, kalau bisa 1 malah lebih baik. Jadi jangan terlalu banyak, apalagi menggunakan banyak font display, karena nanti jadinya susah dibaca, terlalu dekoratif, penuh. Udah font display-nya banyak, terus elemen-elemennya banyak lagi, orang bingung. Bukannya malah menarik, tapi justru orang bingung. Susah bacanya, udah males langsung bacanya. Selama saya jadi mentor, dan lihat hasil desain beginner ya, yang masih amatir, masih baru banget belajar desain, biasanya mereka tuh suka banyakin font display. Dibikin tulisannya menggunakan font dekoratif seperti tadi. Seperti contoh ini, banyak menggunakan font dekoratif dengan asumsi oh nanti desainnya bakal jadi lebih bagus, lebih keren, unik gitu. Karena fontnya dekoratif. Padahal enggak, teman-teman. Enggak gitu. Dengan menggunakan terlalu banyak font dekoratif, justru terlihat kelihatan alay, berlebihan ya. Kurang nggak formal lagi jadinya. Jadi nggak formal lagi.
Terus juga sulit dibaca, terlalu penuh. Jadi untuk font dekoratif ini cukup pilih satu, dan gunakan sedikit saja. Seperti contoh ini. Udah pakai buat dua kata aja buat judulnya. Itu lainnya ya udah yang biasa aja. Nggak usah penuh banget. Orang pusing bacanya. Gitu. Jadi dicatat ya teman-teman ya. Maksimal itu 3 font. Kalau idealnya 2, dan jangan terlalu banyak menggunakan font display. Jadi kalau misalnya cuma 2, fontnya cuma 2, ya displaynya sedikit, terus satunya lagi bebas, boleh sans serif, boleh serif. Yang penting cocok gitu. Ini kayak mix and match deh. Kayak kalau kita mau pergi, ketemu gebetan misalnya, mix and match, ini bajunya apa ya? Celananya apa ya? Yang kelihatan menarik, kelihatan pas, tapi nggak berlebihan, nggak menor, gitu. Oke, next, alignment yang berkaitan dengan keterbacaan ya. Jadi alignment ini grouping ya teman-teman ya. Menyusun, atau kita bisa bilang menyusun, supaya enak dilihat, bisa dibaca. Gitu. Jadi orang bacanya itu urut dari informasi yang paling penting. Gitu. Enak kan kalau lihat alignment-nya rapi begini. Terus juga alignment itu jarak-jaraknya harus sama. Ini sama, ini ya negatif space-nya ini, tempat kosongnya sama, kemudian ini sama, gitu. Ini sama ini sama. Jadi kelihatan rapi, enak dilihat. Orang bacanya nggak bingung. Oke, sekarang kita masuk ke case study dan buat ulang ya. Semoga tadi lihatnya nggak kecepatan. Kalau kecepatan diingetin aja. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya AI-nya ya. Ini kemarin saya tanya sama tim, katanya yang pesertanya ini udah pernah pakai AI, jadi mungkin udah tahu basic-basicnya ya. Ini saya akan jelaskan sedikit lagi dari awal. Siapa tahu ada yang pengetahuan baru ya kan. Jadi untuk bikin file baru itu di file, kemudian new, udah tahu lah ya kalau ini new. Nah, kemudian kita setting preset details-nya. Nah, ini kalau Instagram itu ukuran standarnya tuh 1080 kali 1080, itu ukuran standar. Ini paling sering saya pakai, makanya dia muncul di recent items. Nah, kalau print poster ya kita bisa langsung ke print aja, terus nanti pilih ukurannya, tuh kan? Tapi ini di contoh kali ini, oke, saya pakainya ukuran Instagram aja ya. Jadi ini ukuran Instagram yang bukan yang kotak, yang landscape. Jadi kenapa kok saya pakai ukuran ini untuk contoh? Supaya sekali jelasin langsung 2 pulau terlampaui ya. Jadi bisa jadi poster, bisa jadi feed IG gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau cetak poster misalnya, tetap ukurannya pakai ini, pakai ukuran print ya, kertas ya. Tapi ini saya akan pakai ukuran Instagram. Nah ini nah untuk Instagram itu biasanya artboard-nya kan mesti banyak tuh, karena supaya rapi mereka kan jejer-jejer dari kiri ke kanan, atas bawah gitu kan. Jadi setting artboard-nya itu bebas sebenarnya. Mau berapa banyak bebas. Misalnya katakanlah berapa ya? 12 ya. Katakanlah 12. Kenapa kok 12? Karena kelipatan 3. Kelipatan 3.
Jadi memang sengaja dibuat kelipatan 3, supaya nanti, ini kalau Instagram ya, ini intermezzo sedikit ya. Kalau Instagram harus kelipatan 3 karena di account kita itu kan 3 semua. Gitu. Jadi harus kelipatan 3, kemudian kita susun artboard-nya tuh di sini. Di more settings. Nah ini ada settingnya. Nah ini untuk kolomnya dia udah 4 nih. Kolom 4. Oke, terus ini juga bisa ini ya teman-teman ya. Bisa setting urutannya, urutan artboard-nya. Nah kalau Instagram itu yang ini. Dari kiri ke kanan, terus ke bawah, kiri kanan lagi. Gitu. Nah, ini coba kita create dokumen. Oh, bentar. Salah. Tadi salah angka ya. Sorry. Ada salah masukin. Oh iya. Ini harusnya 3. Harusnya 3 karena kan Instagram sudah 3 ya. Terus raster efeknya. Nah ini. Untuk kalau print poster, raster efeknya itu harus 300 ppi. Harus 300 ppi dan color mode-nya CMYK. Teman-teman bisa catat ya. Color mode-nya CMYK dan raster efeknya 300 ppi. Karena itu untuk print. Jadi ini udah standar. Udah standarnya print. Tapi kalau Instagram itu RGB dan screen 72 ppi. Boleh dicatat ya, saya ulangi ya. Kalau print itu CMYK, kemudian kalau raster efeknya 300 ppi, itu print. Gitu. Nah, tapi ini biarin gini aja, karena kan ini ceritanya kita nggak print ya, kita nggak mau print. Dokumen. Nah, ya nanti urut 3 seperti ini. Cuman nanti kalau Instagram ukurannya yang 1080 kali 1080 ya. Ini kan ceritanya kita mau praktekin poster soalnya. Jadi cuma nyontohin aja. Jadi kan harus 1080 kali 1080 supaya fitnya rapi. Tapi kalau poster nanti pakai ukuran cetak. Cuman ini biarin gini ya. Cuman contoh aja. Oke, kita balik lagi ke posternya. Ini saya masukin contoh. Oke. Nah, ini punyanya kantor wilayah Maluku. DJBC Maluku ya. Ini kita taruh sebelah. Punyanya kantor Maluku. Ini kita coba amati dulu deh. Coba kita amati dulu. Kalau kita lihat ini tulisannya banyak banget, ya kan? Fontnya beda. Fontnya ini mungkin nggak kelihatan beda. Ini semua sans serif, tapi stylenya beda-beda. Ada yang dikasih outline hitam, kemudian ini merah, ini outline-nya abu-abu, kuning, aduh campur-campur. Terus elemen desainnya, coba kita lihat elemen desainnya banyak banget. Ada ini, si penjahat ya ini ya, penjahat, kemudian orang kaget, kemudian ini mbaknya kedip. Ini kenapa ini ditaruh mbaknya kedip gini? Terus sama foto orang-orang kantor, gitu. Ini terlalu too much, nggak enak dilihatnya, gitu. Terlalu berlebihan. Kemudian ini juga kurang kontras ya teman-teman. Tulisan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan background-nya ini biru ini kurang kontras. Jadi nggak enak gitu. Kemudian ini paling penting. Ini juga tulisan ini digepeng, jadi gepeng itu kejadian yang sering sekali saya temui, terutama selama saya jadi mentor ya.
itu sering banget biasanya member itu, peserta itu mereka seringnya digepeng-gepengin gitu. Jadi waktu nge-resize nggak proporsional. Jadi gepeng. Kalau nggak gepeng gini, ya gepengnya ke bawah ya. Kalau nggak ke samping ya ke bawah. Atau misalnya digedein, gedenya jadinya stretch gitu. Nggak proporsional ukurannya gitu. Nah ini kita coba remake ya. Kita coba remake. Nah untuk elemen desainnya saya nggak akan pakai kartun-kartun karena kita mau buat desain untuk Bea Cukai, yang mana Bea Cukai ini adalah sebuah instansi yang formal gitu. Jadi bukannya nggak boleh ya, kita mau kelihatan profesional gitu. Desainnya mau kita buat professional finish gitu ya. Jadi ini saya sudah siapkan juga gambar yang saya ambil dari internet. Nah ini waktu itu saya keywordnya Bea Cukai, terus dapat foto ini. Menurut saya ini cocok sekali dipakai untuk tes. Kalau teman-teman sudah siapkan fotonya yang ada hubungannya ya, tapi ya yang berkaitan dengan konten ya. Jangan tiba-tiba fotonya foto masakan, nggak cocok. Gitu. Harus yang berkaitan dengan konten. Kalau sudah siapkan fotonya, diposisikan. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ada garis di sini. Nah ini diposisikan, nanti fotonya mau seberapa gitu ya, mau seberapa. Kemudian kita klik fotonya, lalu masking. Tadi klik mas, terus kita crop, kita potong. Nah kalau misalnya setelah dipotong, oh ternyata kok posisinya nggak pas ya, ya oke, kita geser sedikit. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian isolate selected taping mask. Terus kita geser. Nah, waktu geser itu sambil tekan shift, teman-teman. Boleh dicatat ya, waktu geser sambil tekan shift. Jadi dia nggak kemana-mana gitu, harus sambil tekan shift. Jadi cuma geser-geser aja. Oke, begini posisinya. Nah, terus masukin logonya. Nah, waktu masukin logo dan resize, ini resize sama, kita harus tekan shift. Sambil tekan shift. Ini kalau misalnya saya nggak tekan shift ya, ini bisa gepeng-gepeng begini. Ini kalau kita perhatikan di sini aja, ini gepeng logonya, teman-teman. Ini logonya gepeng. Jadi itu sebuah kesalahan fatal ya. Soalnya ini logo, ini identitas, nggak boleh gepeng, warnanya nggak boleh berubah, kecuali hitam putih. Kalau ini warnanya kuning, nggak boleh jadi biru. Kalau ini bentuknya begini, nggak boleh gepeng. Ini logo, teman-teman. Ini identitas, penting. Jadi, waktu resize, jangan lupa tekan shift. Sekali lagi saya tekankan, jangan lupa tekan shift. Supaya nggak gepeng. Oke, kita posisikan di sini. Kemudian tulisannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, kita buat teks. Ini teksnya kurang gede. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor wilayah
EJBC Maluku. Oke. Kemudian font. Untuk fontnya kita pilih. Nah, waktu milih font ini adalah momen yang paling lama ya. Milih font yang paling cocok itu cukup lama, teman-teman. Oke, ini juga bagus sih ini Oswald. Nah, ini dekoratif nih. Ini dekoratif. Terus ini dekoratif. Ini serif. Serif karena ada runcing-runcingnya. Ini dekoratif. Nah, kita pilih yang nggak dekoratif ya. Atau ini aja. Oke. Nah, kalau udah biasa main font, biasanya hafal namanya jadinya. Nah, ini untuk tulisannya ini, kita lihat kantor wilayah DJBC Maluku ini kan dia lebih apa ya, punya space ya. Jadi di sini tuh masih ada space kosong nih di sini. Ya kan? Nah, ini mau kita samain. Nah, caranya di-select dulu bagian ini, select ya. Kalau udah tekan, dicatat ya, tekan Ctrl, Alt, dan panah ke kanan. Nah, ini dia, jadi ada jaraknya antar huruf. Ini namanya kerning, Nah, ini kalau misalnya gini, saya kasih space ke kanan, jadinya melebihi kan, kebanyakan kan jaraknya. Berarti kita balikin lagi. Berarti sekarang pilihan kedua itu tekan Alt dan geser kanan. Nah, ini sedikit-sedikit jadinya. Nah, pas. Sekarang pas. Pas kanan. Jadi bisa tekan Ctrl, Alt, dan panah, atau cukup tekan Alt dan panah. Itu berlaku juga untuk atas bawah ya. Atas bawah juga bisa. Ini ya, atas bawah juga bisa. Oke, kayak gitu. Ini kita kecilin dulu. Nah, untuk ukuran font yang bisa dibaca mata untuk print ya, print poster, 12 itu terbaca. Paling kecil itu 7. Nih, 7 PT ini, 7 poin. Paling kecil. Jadi kalau ini 47 ini gede banget. 47 ini gede banget. Jadi mungkin kita bisa masukin 20. 20 terlalu kecil. 24 berapa nih? Apa 30? Kalau 40 terlalu besar. Tapi kalau misalnya memang mau di highlight juga nggak apa-apa sih, dibikin besar. Jadi orang langsung lihat, langsung baca, nggak apa-apa juga, bebas. Atau kita buat kayak tadi aja ya. Oke, ini nggak apa-apa deh. Nah, terus ada tulisan waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Oke. Nah, ini kita nggak usah pisah. Jadi kita gabung ya dalam satu tempat. Kalau ini kan kayak ada jaraknya dia. Ini kalau kita kasih, nah ini antara waspada dan penipuan di jarak, ada jaraknya nih. Nah, ini nggak usah. Kita ketik dulu. Ketik dulu ya, waspada penipuan. Nah, ini kalau kita taruh sini, ini kan gambarnya terlalu ini ya, terlalu rame, rasanya rame, terlalu rame. Jadi
supaya kelihatan lebih nggak kasar, maksudnya bukan fotonya yang kasar, tapi desainnya supaya nggak kasar, supaya lebih elegan, lebih kelihatan profesional, kita kasih efek, bukan efek ya, kayak kita kasih warna biru. Kemudian, nah ini teman-teman bisa pakai efek ini, transparansi. Ini ya. Kemudian kita pilih overlay. Nah ini bebas sebenarnya, boleh pakai overlay atau lighten. Coba kita cari yang paling cocok. Darken bagus nih, darken bagus. Nggak boleh yang multiply juga oke. Nah kalau kayak gini kurang bagus ya. Jadi pilih yang cocok. Nah ini juga nggak bagus. Kayak darken nih. Atau multiply. Nah terus ini posisi ini harus di belakang. Nah ini, jadi tulisannya tetap kelihatan, sama logonya tetap kelihatan. Gini, kemudian kita hias nih, tapi hiasnya nggak usah yang ini ya, nggak usah yang terlalu berlebihan. Ini kita tarik garis, pakai pen tool. Nah ini buat bentuk, kemudian warnanya samain ini teman-teman. Samain, kita pakai eyedropper tool ya, toolsnya ini eyedropper tool. Nah, terus kita potong yang kelebihan. Caranya teman-teman bisa klik ini, kemudian klik satunya lagi, lalu pakai ini shape builder tool. Shape builder tool ada di sini. Kemudian kita hapus yang ini, kita buang kelebihannya. Kelebihannya kita buang, caranya tekan Alt, kemudian tarik. Nah, ini dia, langsung hilang. Nah ini bisa diganti juga, yang menurut teman-teman paling cocok. Oke, mungkin kita darken dulu ya, atau multiply lagi. Nah, sampai sini kita bisa ulangin lagi step ini sampai teman-teman puas. Tapi supaya lebih menarik desainnya, kita pakai gradasi teman-teman. Kelihatan menarik dan kelihatan lebih elegan, lebih profesional. Jadi kita pakai gradasi, kita buat dulu warnanya. Gradasi. Ini gradasi ya. Nah ini kita pilihnya biru juga. Kita pilihnya biru yang sama ya. Kemudian gradasinya biru juga, ada agak tua. Ini kita atur warnanya. Oke, seperti itu. Nah, terus yang ini bisa kita pakai warna gradasi aja. Terus pakai transparansi lagi. Pilih yang paling cocok. Overlay lumayan. Nah, terus atur gradasinya. Kayaknya overlay enggak deh overlay. Oh, soft light bagus. Kita atur gradasinya. Caranya klik dulu ini shape yang ada gradasinya, kemudian tekan G. Nah, ini dia langsung muncul garis gradasi. Nah, ini kita atur sendiri. Mau gimana posisinya? Kayak gini ya, kalau misalnya kita lihat dari sini, ini kita bisa atur gradasinya mau kayak gimana. Nah, ini sama di sini juga kita atur posisinya. Gitu. Atau coba kalau ini juga soft light kayak apa ini? Jadi kita coba-coba ya.
Kayaknya tetap bagus yang tadi sih. Bagus multiply. Nah, oke. Terus kita buat satu lagi. Bentuk satu lagi. Pakai cara yang sama. Warnanya juga sama. Terus dipotong lagi. Tekan out. Nah, jadi kayak ada efek-efeknya gitu ya. Kalau misalnya merasa kurang ini, gradasinya kurang oke, ya atur lagi gradasinya. Oke, nah. Oke. Nah, kayak gitu. Terus kita kasih teksnya di sini, waspada penipuan. Warnanya kita coba buat, aduh ini paling atas, taruh paling atas. Warnanya kita coba buat kuning. Jadi nyolok ya, kontras. Kemudian apa nih tulisannya? Penipuan mengatasnamakan bea cukai. Oke. Mengatasnamakan bea cukai. Kita ketik. Mengatasnamakan bea cukai. Warnanya bener nggak nih ketiknya? Oh, tipe ada tipe. Mengatasnamakan bea cukai. Oke, bener. Masih putih. Nah, dan di sini kita harus tentuin ya, teman-teman. Kita tentuin mana sih kata-kata yang paling mau disampaikan. Yang paling penting kan sebetulnya, yang paling penting itu adalah waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Nah, ini untuk tips menghindari penipuan, itu bisa mungkin ditampilkan di halaman lain. Atau kalau mau ditampilkan di sini, bisa juga, cuman terlalu penuh ya. Terlalu penuh. Apalagi tipikal masyarakat Indonesia itu kurang suka baca, kebanyakan. Jadi kita harus pilih, kita sortir. Mana pesan yang paling penting. Nah, keuntungannya kalau misalnya kita buat ini bukan jadi poster, tapi pakai Instagram, keuntungannya adalah kita bisa tulis di caption. Jadi misalnya yang pertama itu tulisannya waspada penipuan, terus nanti di captionnya bisa tips menghindari penipuan, gini, terus hubungi kontak center bea cukai, terus apa gitu kan. Bisa juga kita pakai multiple post yang bisa di slide itu, ya kan? Jadi pertama covernya waspada penipuan, kemudian slide selanjutnya tips menghindari penipuan. 1, jangan mudah percaya dengan orang baru Anda kenal di dunia maya. Kemudian geser lagi. 2, jangan pernah mentransfer uang ke rekening pribadi. 3, itu seterusnya. Karena gini teman-teman, orang kalau di sosmed udah lihat tulisannya banyak banget, udah males, langsung scroll. Gitu juga kalau poster. Orang kalau jalan lewat terus lihat itu, meskipun dia nggak mendekat, dia udah baca duluan waspada penipuan. Gitu. Nah, kalau dia tertarik, ya dia mendekat, baru dia bisa baca detail bawah-bawahnya. Tapi intinya kalau poster ini, meskipun dia lewat, pesan tetap ada yang bisa tersampaikan gitu. Makanya kita harus sortir mana pesan yang paling penting yang mau disampaikan. Itulah fungsinya hierarki visual tadi. Gitu. Ini juga nih contohnya hierarki visual. Waspada penipuan dan mengatasnamakan bea cukai ini, itu berarti hierarki visual skala ya, skala. Ini kita posisikan, kita align di tengah. Oke. Ini coba kita cek udah sejajar belum.
Nah, ini mau saya buat sejajar ya teman-teman ya. Oke, ini terlalu besar. Terlalu besar, oke nggak apa-apa. Kita align. Nah, terus ini perhatikan alignment-nya ya. Jarak ini dengan jarak ini harus sama. Harus sama. Oke, kalau udah bagus. Kalau misalnya Kak terlalu jauh, oke nggak apa-apa. Kita naikin sedikit. Berarti ini juga. Nah, kira-kira aja nggak apa-apa sih. Oke. Kalau misalnya ini kurang gelap, bisa digelapin lagi ya teman-teman ya. Nah, misalnya gini, biar lebih kontras. Atau mungkin ini terlalu gelap. Kita pilih warnanya. Oke, ini pas. Terus ini gradasinya kita mainin lagi. Oke, gini. Pada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Oke. Nah, nanti kita taruh kontaknya di sini. Kontaknya di sini. Jadi orang yang mau tahu lebih lanjut infonya bisa hubungi kontak center. Gitu. Terus kalau kita lihat dari ini tips menghindari penipuan yang paling penting menurut saya ya, itu bagian ini. Selalu cek barang kiriman Anda melalui www. Nah, ini aja ini nggak kelihatan. beacukai.co.id/barang kiriman. Kenapa kok saya pilih yang ini? Karena nomor 1 dan 2 itu sudah umum. Yang jangan mudah percaya dengan orang baru Anda kenal di dunia maya. Itu udah umum banget, memang seharusnya seperti itu. Gitu. Meskipun memang masih harus dihimbau, tapi itu sudah umum. Kemudian jangan pernah mentransfer uang ke rekening pribadi. Betul, itu harus dihimbau juga. Tapi sudah banyak orang yang tahu. Tapi bagaimana dengan ini? Selalu cek barang kiriman Anda melalui ini, website ini. Nggak banyak orang yang tahu. Ini, terutama ini, website ini. Dan orang nggak selalu cek barang kiriman mereka, gitu. Jadi yang paling penting itu kan, jadi itu boleh masukkan ke sini. Jadi kita bisa taruh di sini selalu barang kiriman. Nah ini untuk tulisan ini kita buat kecil aja. Kita buat kecil aja. Kita buat kecil. Atau jangan selalu gini aja. Cek barang kiriman Anda. Atau cek gimana ya? Dipersingkat. Cek kiriman Anda atau tetap barang. Atau cek kiriman Anda juga. Ya oke deh. Oke. Nah ini fontnya 22 ya, masih kebaca ya 22. 12 itu ukuran normal, terbaca 12, apalagi 22. Ini besar, kebaca ya. Mungkin kelihatan dari laptop itu kelihatan kecil, tapi 22 itu besar. 22 itu udah besar. Nah ini kita samain juga. Oke, ini sama persis malah nih, jejernya sama. Oke. Nah ini jaraknya nanti kita atur lagi ya.
Caranya kita atur lagi. Cek kiriman Anda melalui www.beacukai. Nah, ini bagian ini kita, bentar ada typo. Bagian ini kita ganti warnanya aja, jadi kuning. Karena ini juga penting, ini mau di-highlight juga. www.beacukai.co.id, barang kiriman. Oke, benar. Oke. Kemudian kita masih punya beberapa space kosong nih. Kita bisa gedein ini. Aduh, perbesar ini. Ya. Terus kita kasih desain elemen lagi. Desain elemennya saya akan pakai tanda seru. Cuma tanda seru. Nggak usah lebay-lebay. Cukup tanda seru. Aduh, kebalik ya. Nah, tanda seru ini saya perbesar. Besar sekali. Nggak bisa diperbesar lagi. Oke, kalau misalnya nggak bisa lebih besar, ini kita buat shape ya. Ini kan teks, ini masih teks. Jadi kita buat shape. Ini klik kanan, kemudian create outlines. Ya, jadi klik kanan, create outlines. Nah, kalau ini nggak usah. Tapi kalau udah create outlines, itu udah nggak bisa diganti ya teksnya ya. Karena dia udah jadi bentuk, jadi shape. Ini saya akan posisikan di sebelah sini. Buat hiasan aja. Tapi hiasannya ini pakai tanda seru. Jadi menandakan kalau ini tuh penting gitu. Ini sesuatu yang penting. Nah, ini kita posisikan. Ini warnanya kuning juga deh. Nah, ini terus kita buat, kita potong lagi sama pakai shape builder tool dan tekan Alt. Kayaknya kurang gede. Kita geser lagi. Kita posisikan dulu. Terus kalau udah sama caranya pakai shape builder tool. Nah, iya, kayak gitu. Kemudian ini kita posisikan. Nah, kita buat rata kiri ya. Kita buat rata kiri ya. Align-nya kiri, terus geser. Geser. Oke, geser. Oke. Nah, ini agak ke bawah aja. Supaya foto-foto ini, foto modelnya kelihatan. Agak turun. Nah, begitu. Terus boleh di bawah sini, paling bawah aja, kecil aja. Itu ditambahin ini mungkin nih, tapi ini kurang kebaca ya. Telepon, SMS, email. Berapa sih ini nomornya? 15. Kurang, yaitu karena terlalu kecil dan gepeng ya. Nah, nanti teman-teman bisa masukin ini ya, masukin icon. Nah, ini icon. Icon tadi iconnya apa aja ya? Dia ada email ya. Email, nomor telepon, email nggak ada email. Oh, ini sosmed ya, sosmed tapi. Aduh, filenya di mana ya? Oke, kita sebagai cuman untuk contoh aja kita pakai ini dulu ya, biar nggak nyari-nyari. Oke, kita pakai Facebook kan ada ya, Bea Cukai. Seinget saya tuh Facebooknya BC apa ya? Bentar, lupa. Nanti coba cek lagi. Twitter juga ada, kemarin soalnya udah cek. Oke, ini kita pindahin ke sini, kita taruh. Sini ya. Coba saya lihat dulu, contek dulu ini. Sosmednya apa? Bea Cukai Belawan. Bea Cukai Belawan, oke. IG-nya, atau kita buat ini, Bea Cukai Sibolga.
Kita ganti. Ini Instagramnya Bea Cukai Sibolga gitu ya. Aduh, gede banget. Sibolga. Ini teksnya cuman ini ya. Cuman contoh ya. Terus fontnya saya mau ganti. Montserrat sekarang. Karena kenapa kok ganti? Soalnya ini udah bukan apa ya? Yang bagian ini udah mulai promosi. Kalau ini kan enggak. Ini kan pesannya mau disampaikan. Jadi ini sama, oke sama. Tapi yang ini bedain aja. Ini jangan caps lock semua, bentar. Bea Cukai Sibolga. Oke, putih. Terus kecil aja yang ini. Aduh, pencet. Ini 24 mungkin. Oke, apa 20 coba. Well, kita pakai 20. Oke, 20 pas. Nah, ini kan udah mulai promosi nih kalau bagian ini. Jadi kita pakainya fontnya lain, tapi harus matching. Terus ini Facebooknya apa ya? Coba cek lagi. Coba boleh dikasih tahu nggak? Facebooknya Bea Cukai Sibolga ada nggak? Ada nggak? PPBC, TMPC Sibolga, Kak. Gimana, boleh diketik aja gitu? Coba tolong diketik aja. Oh ini, KPPBC ya? TMPC Sibolga. Oh, oke. Bentar, copy aja deh. Copy. Oke, ini ya. Nah, ini tapi kita buat yang ini huruf besar. TMP KPPBC. Oke. Dikecilin lagi. Nah, ini ukurannya disamain. Oke, kalau udah sama, baru. Terus satu lagi, Twitter. Twitter ada juga nggak Twitter? Sama ya Twitternya? Sama atau beda? Siap, ada, Kak. Bea Cukai Sibolga, Kak. Oke, Bea Cukai Sibolga. Bea Cukai. Gini, benar? Betul? Nggak usah pakai spasi, Kak. Langsung aja Bea Cukai Sibolga. Oh, oke. Oke, gini. Bea Cukai Sibolga. Gini betul? Benar, Kak. Oke, nah. Sekarang kita susun ya, kita susun. Ini harus align, Benar, Kak. sejajar, ini juga space-nya harus sama. Oh, ini logo Twitter-nya kecilin lagi. Ini juga harus align ya. Harus align. Oke. Nah, terus perhatikan deh teman-teman. Ini di sini kan align, udah sejajar, tapi yang ini nggak sejajar. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kecilin lagi, nanti terlalu kecil kan takutnya. Jadi kita buat di tengah aja. Jadi ini kita select dulu semua. Terus yang ini dihapus. Nah, ini kita grup ya. Coba kita buat grup. Oke. Nah, ini kita taruh tengah aja. Itu ada yang tarik. Apa tuh tadi itu? Ada yang ketarik. Ini kita grup. Nah, ini coba kalau kita taruh tengah. Taruh tengah. Kurang enak juga, kurang tengah. Oke. Nah, ini juga sering dialami ya, teman-teman. Gini, kita udah align, ya kan? Kita udah align. Tapi menurut AI, tengahnya tadi
Tadi tengahnya gimana tadi mereka? Coba. Nah, tengahnya segitu. Padahal kalau mata kita lihat ini kurang tengah jadinya. Jadi secara visual kadang elemen-elemen itu apa ya? Tidak terlihat sesuai softwarenya. Jadi kayak apa ya istilahnya ya? Muslihat ya, bukan muslihat. Tipu visual. Jadi kadang warna mempengaruhi juga. Kadang warna, bentuk, menurut software-nya benar sih itu di tengah. Tapi karena warna, jadi kelihatannya kurang tengah gitu. Bisa karena warnanya atau mungkin karena bentuk-bentuk ikonnya ini gitu. Nah, kita nggak harus selalu percaya sama ini alignment-nya dia. Kalau misalnya kita lihat ini dia kurang geser, ya kita geser aja sedikit-sedikit. Oke. Sekarang udah lebih tengah kan ya? Nah, gitu. Terus mungkin misalnya, Kak ini mau aku pisahin antara ini konten sama promosinya. Oke, bisa juga kasih garis mungkin, garis tipis di bawah sini. Kita kasih garis tipis. Boleh. Atau misalnya, Kak aku nggak mau pakai garis tipis, boleh pakai yang lain nggak? Boleh juga. Kita bisa pakai gradasi yang tadi lagi. Gini. Pakai gradasi yang tadi. Nah ini ditengahin. Bentar. Nah, oke. Nah, kayak gitu. Coba ini kita zoom dulu. Oke. Oke, nggak ada yang salah. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi kita udah remake. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan, beda ya. Coba kita bandingkan yang lebih enak dibaca, pasti yang baru. Karena satu tulisannya udah kita sortir, ya kan? Ini diganti sekalian deh tulisannya nih, jangan Maluku deh. Ganti sekalian. Berarti ini ya, KPPBC, benar nggak? KPPBC. Singkatan dari apa sih ini? Sibolga. Gitu. Oke, kalau misalnya ini nggak pas, kita kecilin aja size-nya. Sampai pas. Soalnya kecilinnya juga cuma sedikit sih biasanya. Nah, sedikit aja. 46 berarti mungkin 46,5. Oke, pas. Nah, beda ya, kelihatan beda ya. Nah, nanti misalnya ini mau dijadikan konten Instagram, supaya fitnya rapi, semua harus konsisten. Karena konsistensi is the key. Jadi, misalnya ini buat lagi di sebelahnya, nuansanya harus biru juga. Birunya ini nggak harus sama sih, nggak harus sama persis, tapi intinya ada nuansa birunya, gitu. Jadi fitnya kelihatan rapi, meskipun kontennya beda-beda. Desain posternya seperti ini. Sekarang kalau boleh saya ini ya, coba buka Instagram. Ini saya buka Instagram. Soalnya kemarin ada request buat sekalian ngasih tips Instagram gitu ya. Jadi ini saya bahas juga di sini. Bentar.
Ini Instagramnya. Siap, Pak. Siap, Kak. Sebentar, belum bisa masuk Instagram. Oke. Sebentar. Atau boleh ada yang dari laptop bisa nggak ya? Oh ini bisa. Bentar. 9316. Bentar, share screen dulu. Oke, ini saya buka Instagram. Udah kelihatan ya? Ini saya izin buka Instagramnya Bea Cukai Sibolga. Kita kupas bareng-bareng ya. Oke. Nah ini coba kita kurangi. Oke, sekarang kita bahas ya Instagramnya ini gimana. Kalau Instagramnya yang sekarang itu sebenarnya kurang ini ya, kurang matching. Karena gini, mungkin ini maksudnya, ini kan dikasih background ya, background yang sama. Ini kalau kita perhatiin backgroundnya tuh sama sebenarnya nih, antara yang sebelah sini sama sini. Soalnya ini nyambung, terus ini garisnya nyambung juga. Ini juga nyambung nih, hijaunya nyambung. Ini semua sampai bawah ini nyambung sebenarnya backgroundnya. Nih. Tapi nggak kayak gitu konsepnya, nggak kayak gitu caranya. Justru nggak usah dikasih background ini, biarin aja full. Misalnya ini nih, ini kita buka ini ya. Oke, nggak perlu ada background hijau ini, hijau dan oranye ini nggak usah. Kalau memang desainnya yang ini, ya udah dibuat yang ini aja. Tapi harus senada antar satu fit dan fit lain, gitu. Bukannya terus backgroundnya jadi disamain semua. Jadi misalnya ini warnanya agak toska muda ya, biru muda ya. Nah nanti di fit selanjutnya, oke ini dia tiba-tiba warnanya agak gelap. Kemudian kita geser lagi. Nah ini foto aja malah cuman foto. Nah jadi dibuat senada, harus dibuat senada. Kalau misalnya Kak, kalau misalnya cuma memang ada fotonya doang gimana dong Kak? Ya kita tambahin sesuatu. Jadi misalnya foto ini kan, ini foto kakaknya ini bisa diseleksi, di crop ya, dipotong, di crop, terus dikasih warna background yang matching gitu misalnya. Terus kasih judul nih, di sini kan ada judulnya nih, Selaras episode 3, ya kan? Dengan narasumber oleh pegawai yang baru saja menyelesaikan tugas belajar. Oke, berarti nanti di sini kita bisa kasih tulisan Selaras, tulisan yang gede kan, Selaras gitu. Terus bawahnya kecil episode 3. Nah, nanti baru tulis lanjutannya di caption gitu, penjelasannya. Terus misalnya kita lihat lagi yang lain. Kita lihat lagi mungkin ini. Nah, ini sebenarnya fit ini sama ini mirip loh. Sama ini loh, mulai matching loh background-nya. Ini. Background ini warnanya. Nah, itu nggak apa-apa justru. Tapi jangan dikasih mana sih tadi kok jadi hilang? Nih. Jangan dikasih ini, hijau-hijau ini. Pinggir-pinggir ini nggak usah gitu. Pinggir-pinggir ini nggak usah. Nah, itulah kenapa branding itu penting. Branding. Mungkin Mas belum ada yang tahu soal branding ya. Jadi branding itu identitas suatu perusahaan, suatu instansi, atau toko apapun itu branding itu penting. Karena dalam branding itu bakal dikasih aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam mendesain gitu. Ada konsistensi, supaya ada konsistensi. Coba saya ini mungkin
sedikit intermezzo ya. Saya akan tunjukkan salah satu contoh branding supaya lebih jelas. Jadi nanti diharapkan setelah saya kasih tunjuk branding, nanti teman-teman bisa berdiskusi, kakak-kakak bisa berdiskusi mungkin dengan bapak kepala, dengan orang-orang kantor lainnya yang memang berhubungan di desain ini, bisa dibahas tentang brandingnya ya. Nanti ini saya kasih contoh dulu. Ini sebentar. Saya kasih contoh dulu. Belum muncul ya, belum keluar. Oke. Oke, jadi ini salah satu contoh branding. Jadi ini tugas, waktu itu tugas akhir waktu belajar di Korea. Sebenarnya ada yang project lain juga, cuman nggak berani ini ya, tampilin ya, takutnya nanti dikira promosi. Jadi ini tugas akhir, jadi ini branding itu isinya tentang, nah ini, elemen visualnya si perusahaan, kemudian aturan logonya, tapi yang paling penting ini, paling penting bagian poster, kita masuk ke bagian poster ya. Oke, ini, application design, poster. Semuanya itu harus matching. Harus matching. Fontnya harus sama, fontnya harus selalu sama. Nah, ini juga ada aturannya. Nah, bahkan untuk diaplikasikan ke desain lain pun juga fontnya tetap harus sama. Warnanya juga harus sama. Jadi kalau kita di sini, di atas tadi, nah ini ada color system. Ada color systemnya. Jadi sudah ditentukan, oke, brand ini warna utamanya adalah ini, 4 warna ini, warna utamanya. Nah, nanti ini warna pendukungnya. Begitu juga sama di Instagram ya nanti ya. Di Instagram bisa diterapkan itu juga. Jadi tentuin warna utamanya, kemudian fontnya. Nah, ini juga, kalau ini, oke, mobile UX design. Nah, nanti tentukan fontnya juga. Jadi, fontnya nggak harus ini sih, kalau misalnya nggak ada branding, misalnya nggak punya branding, oke, nggak apa-apa, nggak harus selalu di setiap post sama semua, tapi jangan beda banget gitu. Jangan terlalu beda. Fontnya harus mirip-mirip. Jadi, kelihatan ada konsistensi di situ. Kayak kita coba cek Instagramnya Telkomsel ya, bukan promosi ya ini ya, bukan promosi. Oke, nah brandingnya dia itu warna dari logonya aja kelihatan merah, semua highlightnya pun merah, karena ini di brandingnya dia merah, warna utamanya merah. Jadi mostly dia merah kan. Ada sih yang beda, tapi sedikit. Tetap kebanyakan merah, karena primary color-nya dia merah. Nih, ini merah tuh, hampir semua merah. Tapi kelihatan rapi, soalnya ada konsistensi. Terus untuk font, ini aksesinya for GLTE lebih merata, nah dengan ini, font ini, Minggu Nonstop Nonton Bagian Series. Ini fontnya mirip, malah mungkin sama, coba bentar. Ini Montserrat nih, ini Montserrat. Sama yang tadi kayak kita pakai, cuman dia lebih tebel. Oke, ini bukan Montserrat, tapi mirip. Ini font ini sama ini mirip. Terus kalau kita lihat lagi, nih, ini. Kalau kita lihat ini ada font yang sama, Montserrat ini. Terus ini juga nih, ini Montserrat fontnya. Ini sama font yang tadi sebelumnya. Terus ini ada font dekoratif, yang dekoratif. Tapi cuma sedikit. Jadi itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, di presentasi awal ya, sudah diterapkan oleh Telkomsel.
gitu. Dan tempat-tempat lain juga. Gitu. Nah ini kalau ini kita lihat ini juga dia ada judulnya tuh di desain ya, judulnya di desain. Tapi basicnya ini dasarnya, font dasarnya itu juga sama, Montserrat juga ini. Kalau ini bukan. Ini Montserrat nih. Panggilan kepada 10 orang yang digit terakhir ini Montserrat. Gitu. Jadi ada konsistensi. Mau di poster, di Instagram, di desain apapun itu, selama identitinya sama, selama itu pesan dari Bea Cukai, si Bolga, ya harus sama semua. Gitu. Karena itu yang bikin orang jadi inget. Jadi besok-besok kalau misalnya mereka dengar satu kata aja, oh iya waktu itu pernah lihat desain posternya Bea Cukai si Bolga tentang apa misalnya tadi, tentang waspada penipuan misalnya. Dia waktu itu gara-gara lihat biru dan kuningnya kontras, jadi inget. Misalnya itu contohnya seperti itu. Kayak gitu materi hari ini. Saya kembalikan ke Kak Rohana. Thank you. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Siap, terima kasih kepada Kak Patricia atas penjelasan dan ilmunya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung saja di kolom chat dan akan dipilih langsung oleh Kak Patricia ya, Kak? Iya. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Sejauh ini ada pertanyaan? Apa sudah jelas semua? Oh oke. Kalau mau tanya, kalau desain grafis itu perlu bisa gambar nggak? Ini pertanyaan dari Kak Redi Syahputra. Desain grafis sih nggak harus ya. Bukan harus bisa gambar, tapi akan menjadi sebuah keuntungan kalau bisa gambar. Jadi di desain grafis ini gambar itu mendukung sekali ya, mendukung sekali. Kayak misalnya Kak Redi pengen jadi desainer grafis misalnya ya, akan ada momen-momen yang mengharuskan Kak Redi ini untuk menggambar. Jadi kalau saya boleh sharing, waktu itu ada kejadian, saya meeting sama klien, terus dia jelasin briefnya. Oke, jadi saya di toko tuh gini, jualnya ini, terus jadi maunya gini. Coba Patris, kamu udah ada gambaran belum ya? Gitu. Tiba-tiba seperti itu. Jadi di saat itu, makanya saya selalu setiap kali meeting sama klien selalu bawa buku gambar kecil. Jadi kayak binder gitu ya, binder kotak-kotak gitu, sama bolpen, pensil. Jadi gitu. Jadi ketika dengerin brief klien, langsung bayangin, oke, kalau dapat pertanyaan kayak gitu, ya udah gambar aja. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Meskipun nanti waktu prosesnya bisa aja berubah gitu. Tapi kasarnya udah ada. Jadi mungkin gambarnya nggak harus yang detail banget, yang harus jago banget, enggak harus. Tapi minimal sketch kasar bisa deh gitu. Sudah menjawab ya Kak Lydia. Oke, ada pertanyaan lagi. Dari Kak Salman Faris. Tips komposisi poster yang ada paragraf panjangnya, Kak. Misal 2 paragraf, masing-masing 5 kalimat. Oke, boleh. Jadi, tipsnya adalah font dan alignment. Tetap balik lagi ke font dan alignment. Jadi gini, kalau
bingung sama alignment, biasanya desainer itu waktu mendesain ya, ngatur posisi teks itu, kadang suka bingung sebenarnya. Karena takutnya nggak rapi dan susah dibaca, soalnya teksnya banyak, kayak tadi kata Kak Salman, paragrafnya panjang, 2 paragraf dan masing-masing 5 kalimat. Nah, ini kita buat alignment-nya itu rata kiri aja, yang aman, itu paling mudahnya. Kita contohkan ya. Ini coba ini teks misalnya. Oke, ini teks ini. Oh, teksnya terlalu space-nya terlalu banyak ya, bentar. Kita buat lagi. Oke. Ini teks panjang nih. Oke. Nah, tipsnya adalah kasih jarak, beri jarak. Beri jarak dan buat rata kiri kanan. Maksudnya boleh rata kanan, boleh rata kiri, tapi pilih yang ini, yang kotak ini ya. Jadi ini boleh rata kiri, boleh rata kanan atau tengah, atau ya rata kanan kiri. Tapi biasanya paling bagus sih ini, paling enak. Justify nih with the last line left. Nah nanti kita pakai trik tadi, di-select semua, terus tekan Ctrl dan Alt, terus bisa naikin turunin. Yang penting jangan mepet-mepet ya. Ini kalau terlalu mepet, susah dibacanya nggak enak. Jadi turun nih. Tapi kalau terlalu lebar juga nggak enak juga. Jadi segala sesuatu yang berlebihan nggak bagus ya. Dipasin aja segini deh. Nah, terus ini kita bisa gede kecilin areanya. Nanti dia udah otomatis atur sendiri gitu. Terus ini bonus. Kalau misalnya ada teks kayak gini, ya kan? Terus ada gambar nih, coba saya masukkan gambar ini ya. Ini gambar asal ya. Ini nggak ada hubungannya. Nah, misalnya ada gambar gini. Terus teksnya gini. Nah, supaya teksnya ini itu ngikutin bentuk HP-nya ini. Ngikutin bentuk HP-nya, itu kita harus objek, terus text wrap. Tapi kayaknya ini bentuknya kotak deh. Nah, iya, kotak karena dari file aslinya dia kotak. Nah, ini dia langsung ngikutin sendiri. Gitu. Jadi seandainya ada paragraf panjang ya, nah bisa dan ada gambar, bisa diakalin kayak gini. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kak, 3 font favorit. Ini pertanyaan dari Kanwil Sumut. 3 font favorit untuk capital dan text lowercase. Oke, untuk poster atau report apa ya? Sebenarnya banyak ya, ada banyak banget. Tapi biasanya pakai tipe yang sans serif. Iya, benar, yang sans serif, yang nggak ada runcing-runcingnya. Kalau favoritku, boleh dicatat, favoritku itu Montserrat. Montserrat tuh ini yang barusan kita pakai. Montserrat, terus Lix Spartan. Lix Spartan tuh nanti jadinya kayak gini. Misalnya judul. Ini ya misalnya. Aduh, bentar. Ini Lix Spartan. Nih, Lix Spartan bold ini. Atau Oswald. Nih. Atau bebas. Bebas ini. Bacanya susah. Nah ini. Ada banyak sih. Kalau suruh sebutin bingung.
Tapi apa ya? Bisa explore sendiri dan cari sendiri yang sans serif gitu. Ini juga bagus nih. Righteous ini juga bagus. Terus kalau misalnya untuk poster fashion, misalnya ya, ini cuman pengetahuan aja, penambahan umum. Aku suka modern number 20. Nah, ini modern number 20 bagus. Misalnya aku tulis Vogue, jadi bagus nih. Nah, ini bukan fontnya si Vogue ya, tapi cocok aja gitu. Jadi silahkan explore sendiri dan jangan pilih yang udah ada di AI gitu. Jadi download aja, download. Karena kalau yang udah ada di laptop itu biasanya kuno-kuno, kayak misalnya kita tes Comic Sans. Comic Sans itu haram. Font yang haram di desain grafis. Ini font haram. Nggak boleh dipakai karena jelek. Itu dianggap font terjelek. Jadi jangan dipakai. Terus kayak gini nih. Mana tadi? Mana sih tadi? Ini nggak haram sih, tapi jelek aja. Gitu. Terus ini. Jadi coba pilih sans serif yang kelihatan modern ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Halni Naufal. Kak pernah mengerjakan suatu proyek setelah selesai dan menurut kakak bagus, klien minta revisi sampai hasilnya memuaskan mereka, tapi kakak sendiri tidak suka dengan hasil itu. Realita kantor. Oke, pernah dong, pernah. Tapi nggak bisa ini ya, nggak bisa kesel ya, karena kan klien ini banyak macamnya, kadang memang nggak cocok aja gitu. Nah, sarannya sih di awal udah ada perjanjian ya. Jadi waktu itu, ini sharing sedikit ya. Waktu itu memang sudah ada perjanjian, maksimal revisi itu 3 kali. Tapi setelah revisi 3 kali, ternyata masih minta revisi lagi. Terus. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena memang di awal udah ada janji, udah ada kesepakatan kalau revisi lebih dari 3 kali, yang revisinya nggak minor ya, itu kena cas. Gitu. Dan waktu itu karena udah berkali-kali, pasti klien nggak mau rugi dong, nggak mau dong dia bayar terus, ya kan? Jadi pas itu akhirnya saya balikin lagi ke klien. Gini, ini kita udah ganti terus nih. Mungkin memang klien yang nggak cocok sama hasil desainnya. Boleh saya kembalikan sebagian fee-nya daripada proyeknya nggak selesai-selesai. Gitu. Karena gini teman-teman, ini prinsip tiap orang memang beda, tapi kalau saya begini, daripada ngerjain proyek lama dengan klien yang nggak bakal balik lagi, mendingan ini dituntaskan, di-clear-kan, ini maunya gimana sebenarnya, kita kerjain proyek lain gitu. Karena semakin banyak waktu yang terbuang, itu semakin banyak proyek yang tertunda. Gitu sih teman-teman. Jadi orientasinya bukan uang ya, tapi seberapa banyak jumlah klien yang bisa kita puas gitu, kita buat puas. Nggak apa-apa lose satu, nggak apa-apa hilang satu, tapi yang lain tetap puas dengan hasilnya. Gitu Kak Hauli. Itu mungkin ada satu pertanyaan terakhir.
Tapi kalau kantor ya, kalau kita balik lagi, kalau kantor itu nggak bisa ini ya, nggak bisa dilepas kalau kantor. Beda ya. Kalau sharing tadi itu kan klien perorangan ya, bukan kantor. Jadi kita ngerjain project per project gitu, bukan kantor. Tapi kalau kerja di kantor mungkin itu nggak bisa diterapin karena kan ya memang kita harus ikutin atasan kan. Beda sih soalnya gini teman-teman. Kalau desainer freelance itu hubungan antara desainer dan klien itu harusnya bukan atasan dan bawahan. Tapi kita kerjasama dua orang yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Jadi klien punya tujuan dan desainer ikut ke tujuan klien ini gitu. Kita cari solusi sama-sama. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau kantor kan beda ya. Jadi kita harus sabar-sabar aja meskipun banyak revisi. Gitu. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Ada lagi? Gimana teman-teman? Ini Kak, ada juga nih pertanyaan Kak, selain AI, aplikasi desain lain yang mudah dan gratis tapi bagus ada nggak Kak? Wah, kalau gratis, apa ya kalau gratis ya? Kalau gratis, Canva gratis. Ada yang bayar sih, maksudnya dia ada elemen-elemen yang kadang bayar, tapi banyak yang gratis kok kalau Canva. Tapi gini, kalau Canva itu cenderung hasilnya jadi sama semua, karena banyak orang yang pakai Canva gitu, dan template-nya udah ada. Jadi nanti desainnya nggak otentik, desainnya udah nggak otentik lagi, nggak unik maksudnya, gitu. Kalau masih maksudnya kalau ini ya nggak harus gratis dan nggak harus mudah, ya aplikasi lainnya sih Photoshop. Gitu. Izin Kak, saya ada pertanyaan nih Kak. Oh ya, boleh. Ini Kak, tentang kan kita kan mungkin ada beberapa teman yang kalau misalnya itu ada dikejar deadline untuk desain, seperti kayak ngambil, menurut Kakak ada nggak rekomendasi web untuk ngambil vektor gitu Kak? Jadi kan rekomendasi dari Kakak gimana lebih mudah gitu kan, karena dikejar deadline mungkin kita nggak bisa kayak misalnya harus ada pakai vektor dan kita tuh masalahnya nggak sempet nih waktunya, otomatis kan kita ada cara cepatnya nih Kak, misalnya ambil dari ada rekomendasi web gitu Kak. Oke. Tapi untuk ini deadline ini untuk project klien atau untuk kantor ya? Untuk kantor Kak. Oke. Iya, karena gini, di website itu banyak ya yang menyediakan vektor gratis. Ini aku ketik di chatroom, freepik.com. Kalau nggak salah .com deh, pokoknya freepik. Nah, itu dia gratis, tapi ada license-nya. Nah, itu dibaca aja license-nya, dia rules-nya kayak gimana. Kalau misalnya untuk kantor ya masih aman sih. Tapi tidak untuk dijual ya. Kalau misalnya untuk project klien, nggak boleh gitu. Tidak untuk dijual lagi. Izin Kak, ini ada salah satu temen yang pengen di-review IG-nya nih Kak. Boleh nggak Kak? Oh, boleh. Mana nih? Oh, ini ya, sukses saham ini ya tadi? Ya, siap Kak. Oke. Coba kita buka Instagram lagi. Suksessaham.id. Suksessaham.id. Oke, ini betul ya? Ini ya? Oke. Ini udah ada konsistensi sih.
Oke, ini better sih. Oke, tapi ini terlalu banyak teks, tapi udah ada konsistensi karena dia vibes-nya kelihatan ya, abu-abu, terus font-nya juga sama terus, hijau dan hitam. Oke, ini nggak apa-apa meskipun beda. Oke, tapi untuk desainnya sebenarnya kurang menarik karena dia simpel banget nih. Dia cuman sebenarnya simpel nggak salah sih, tapi gambar yang dipakai. Jadi ini dia ambil meja sama background ini nggak ada hubungannya sebenarnya, nggak ada hubungannya gambarnya. Coba kita slide. Albert Einstein pernah mengatakan compounding interest. Nah, terus gambar lampu ini. Ini mungkin ya, si desainernya, karena ada nama Albert Einstein di sini, seorang yang jenius, terus dia pakai gambar lampu gitu. Padahal sebenarnya poinnya bukan si Albert Einstein, poinnya itu compounding interest-nya gitu. Compounding interest-nya, poinnya. Terus ini juga ini. Kenapa ini lampunya ini ya, lampu bohlam ini ya, yang buat dipasang di ruangan. Maksudnya ini kayak lebih cocok kalau jadi promosi produk lampu. Terus ini waktu adalah teman terbaik. Fontnya warna merah, kurang jelas. Padahal background-nya abu-abu. Baiknya sih ini mending putih aja, tapi mungkin di bold gitu. Di bold atau jadiin warna kuning yang lebih kebaca. Terus kita geser. Oke, ini nggak ngerti ambil di internet apa gimana, tapi ini tinggal masukin aja. Nah, sebaiknya ditulis ulang, didesain ulang, diatur. Ini lihat deh, huruf M, I, T, B-nya itu sama dengannya aja nggak align, nggak sejajar. Terus ini MN per FV sama dengan ini juga nggak align gitu, jadi nggak rapi. Terus ini coba perhatikan rumus compound interest. Ini juga kurang jelas, warnanya kan merah, nggak kontras sama background-nya. Terus compound interest ini juga salah ketik deh. Ini salah ketik nih. Compound interest-nya salah. Terus ini. Oke, ini kita contohkan misalnya uang untuk membeli HP kamera boba terbaru seharga return jadi akan berapakah? Oke, terus ini tulisan saham ini kenapa harus dikasih kotak abu-abu? Mungkin karena tulisan hijau dengan background kayunya ini mati gitu, nggak kontras. Ya, jangan dikasih abu-abu juga gitu, sama-sama nggak matching. Kenapa nggak mending background-nya hitam, abu-abu gradasi, ya kan? Kok jadi ini? Abu-abu gradasi, ini gradasi kayak gini, nggak ada lampunya, terus tulisannya putih gitu. Terus kita geser. Nah, perhatikan tabel berikut. Ini orang nggak bakal baca, kecuali dia memang apa ya? Memang mungkin berkecimpung di sini ya. Tapi orang yang baru mau belajar misalnya, udah langsung males ini bacanya. Ini kayak gini. Padahal kan sebenarnya konten kayak gini harusnya mudah dibaca ya, dan menarik orang untuk baca. Kalau kayak gini, itu nggak enak. Angkanya terlalu banyak, tulisannya terlalu banyak. Terus tabelnya nggak didesain lagi, gitu. Terus siapa sangka uang untuk membeli HP boba jika kita investasikan ternyata. Nah, ini juga harusnya dipersingkat aja. Untuk feed Instagram, sarannya tulisannya jangan terlalu banyak. Yang tulisannya banyak itu caption. Nggak usah, feed-nya jangan. Jangan bercerita dalam feed, tapi di caption.
Gitu. Nah ini aja di caption aja tulisannya juga panjang. Terus diulang juga nih, Albert Einstein pernah bilang kalau ada keajaiban dunia ke-8 yang disebut compounding interest gitu. Kayak gitu. Jadi ya, terus mana lagi? Kilas balik saham Aqua. Oke, ini nggak ada gambar Aquanya. Oke, kayak gitu menjawab nggak ya tadi pertanyaannya? Udah di-review nih IG-nya Sukses Saham. Siap, Kak. Kak, ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, boleh langsung atau gimana, Kak? Oh, boleh. Nih, tinggal satu nih, Kak. Kalau Photoshop kan ada layernya, Kak. Kalau AI, selain ngatur urutan layer, di arrange, ada lagi nggak, Kak? Bentar, maksudnya gimana? Kalau selain ngatur urutan layer di arrange, maksudnya gimana ya? Kurang nangkep pertanyaannya nih. Mungkin kepada Bapak Salman Faris bisa bertanya secara langsung. Iya kalau boleh, di unmute aja deh. Biar. Halo. Ya, halo. Halo, Kak. Ini Kak mau tanya kan kalau di Photoshop kan kita ngatur urutannya itu pakai layer kan, yang paling atas ke yang paling depan. Kalau di AI kan kita cuma bisa bring to front, bring to back. Oh, oke. Nah, ada urutan dari awal sampai akhirnya gitu. Soalnya kan kadang bingung kalau misalkan layernya udah banyak kan. Oh iya, benar. Gitu, benar. Oke, paham. Jadi gini sih, kalau kita lihat, ini layernya AI kan, nih. Ini layernya AI. Ini kita bisa sebenarnya kayak Photoshop juga bisa sih, kita tarik. Jadi misalnya ya, kita contohin ya, kita buat layer baru. Bentar, kita buat layer baru di sini. Terus di sini kita buat shape. Ada 2 shape misalnya. Atau kita buat banyak deh. Belum diganti, Kak, share screen-nya. Oh, belum diganti. Oke, sebentar. Oke nih, ini kan layer tadi ya, layer 1 tuh yang tadi, ini yang tadi. Terus ini layer 2 buat contoh gitu. Ini sebenarnya sama kayak Photoshop juga. Kita bisa atur, kita tarik gini. Tuh, yang ini yang muda jadi paling atas. Terus ini kalau misalnya mau diganti lagi posisinya juga bisa gitu. Atau pakai shortcut. Jadi ada shortcut. Ini coba aku buat yang banyak ya. Buat yang banyak. Tuh, aku buat yang banyak. Terus misalnya ini paling bawah. Nih. Terus ini mungkin mau aku taruh di tengah-tengah, entah di mana deh. Pokoknya di antara diselip-selipin gitu. Diselip-selipin. Nah, misalnya ini mau aku selip-selipin. Nah, ini shortcut-nya itu bentar, kok nggak mau. Aduh. Nah, ini shortcut-nya itu ada di arrange. Nah, ini bisa kontrol, terus ini nih, apa sih ini? Nih, kita tes ya. Kontrol, terus. Nah, kita bisa. Ini naik sendiri kan kelihatan ya di sini ya, di pinggir nih. Ini kalau turun, kalau naik. Jadi lebih cepat shortcut-nya ini nih. Karena sini. Nih. Tutup kurung, buka kurung ya. Tapi ini ya, teman-teman, kalau misalnya ada banyak kan nih layernya, terus daripada pencetin satu-satu, tekan aja. Ini misalnya, ini aku tekan ya, jadi aku kontrol, terus tekan. Nah, tekan ini ya, yang ikonnya tadi. Apa sih ini namanya apa ya? Ini garis ini. Nah, itu ditekan aja garis ininya, sama kontrolnya. Daripada klik, daripada pencet, ya udah tekan aja. Nah, nanti dia jalan sendiri. Kayak gitu. Jelas ya? Siap, Kak. Oke. Baik. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Atas materinya, Kak.
Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, mohon izin kami tutup sesi Q&A pada hari ini. Nah, untuk menutup sosialisasi kali ini, mohon izin kepada Kak Patricia untuk berkenan menyampaikan kalimat penutup nih untuk para peserta. Oke. Sayang banget ya, waktunya udah habis, padahal mungkin masih banyak yang bisa kita bahas ya. Semoga presentasi tadi dan prakteknya udah jelas, tapi yang perlu teman-teman ingat itu adalah tadi hierarki visual sama readability, dan yang terakhir konsistensi. Konsistensi is the key. Ini penting banget konsistensi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya seputar tentang desain, boleh langsung kontak aja di Instagram. Ini aku ketik ya, Instagram aku tuh Patricia Annabella, bisa DM aja, nanti di situ tanya-tanya, atau boleh connect via LinkedIn, LinkedIn-ku juga Patricia Annabella. Nah, nanti kita boleh connect, send message aja, nanti kita bisa discuss bareng di situ, kalau misalnya ada pertanyaan seputar desain grafis. Sekian, thank you banget juga buat tim Bea Cukai udah mempercayakan pelatihan ini. Thank you banget buat waktunya. Semoga nggak ada salah-salah kata. Thank you. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Patricia atas kehadirannya pada acara hari ini. Baiklah para peserta, kita akan melakukan virtual photoshoot nih. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan tampilkan gaya terbaik. Mohon izin kepada para peserta, mohon diaktifkan kameranya. Nih, baru terlihat ya Kak Patricia peserta kita nih yang gimana mukanya. Iya, masih muda-muda kok. Makanya panggilnya kakak-kakak aja. Iya, siap Kak. Baik. Oke, kita mulai. Gaya bebas ya yang pertama ya. 1, 2, 3. Baik, berikutnya ini Kak, kita ada gaya bea cukai itu Kak. Jadi ketika kita bilang bea cukai itu makin baik gitu Kak. Kita ada tagline itu bea cukai makin baik. Baik. Oke, sip. Kata ya. Bea cukai makin baik. Baik, terima kasih Kak. Ya, thank you. Terima kasih buat semuanya. Baik, setelah kegiatan sosialisasi ini berakhir, peserta diharapkan mengisi kuesioner pada laman bit.ly/kuesioner SOS Bea Cukai. Akhir kata, saya Rohana Andina dari Bea Cukai Sibolga bersama seluruh penyelenggara mohon izin undur diri. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan dan menambah pengetahuan kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bekerja untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hidup sejahtera di tulis jiwa Raja Kelana